Bab 36. Selama seharian Liman Setiawan membantu murid pekerja untuk mengenalkan teknik kultivasi dasar serta beberapa petunjuk lainnya. Karena sebelumnya ia sudah memikirkan akan hal seperti ini, maka ia juga sudah menyiapkan teknik kultivasi yang sudah ia modifikasi. Dengan pengalamannya sebagai Jenderal Naga Langit yang sudah melalui banyak hal, menemukan segala sesuatu yang berharga di alam langit, maka ia sama sekali tidak kesulitan untuk melakukan hal semacam ini. Mulai kini Liman Setiawan menerapkan dirinya sebagai pemimpin. Dimulai dari kelompok kecil, lalu ke depannya ia akan membangun kekuatannya sendiri yang merupakan hasil jerih payah serta kerja keras dari kelompok kecilnya yang kini mulai dirintisnya. Di tengah kesibukannya tersebut, ia tidak lagi menghiraukan beberapa hal yang terjadi baik kemarin maupun tadi malam hingga tiba kedatangan Ruslian di kediamannya. Liman Setiawan pun menyambut gembira atas kedatangan sahabat setianya itu. Tidak ada hal yang menyenangkan selain bertemu dirimu, lihatlah ke arah mereka. Sapa Liman Setiawan dengan penuh semangat sambil menunjukkan ke 5 orang murid pekerja yang mulai berlatih berkultivasi. Menarik sekali, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya kamu maksudkan? Tanya Ruslian dengan ekspresi sedikit terkejut. Ya, itu mereka. Mulai sekarang mereka berlima akan menjadi anggota kelompok kita seperti yang kuceritakan padamu kemarin, jawab Liman Setiawan penuh harapan. Oh, sepertinya kau terlalu sibuk mengurus mereka sehingga melewatkan beberapa hal, balas Ruslian sambil tersenyum. Memang hari ini aku terlalu sibuk, apakah kau sudah menyiapkan beberapa hal yang aku minta? Tanya Liman Setiawan kemudian. Belum, rencananya besok atau lusa aku akan mulai bergerak. Lagi pula menghitung pendapatan kemarin masih membutuhkan waktu, jadi kupikir aku harus melakukannya dengan hati-hati. Ruslian menjawab dengan sederhana, menyampaikan hal yang baru saja ia kerjakan. Baiklah, tidak masalah, jalankan saya dengan perlahan namun tetap memperhatikan hasil yang akan kita capai, ujar Liman Setiawan sambil mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang ia dapatkan dari Diaken pembunuh tadi malam. Sepertinya selalu ada saja kejutan darimu. Ruslian menatap ke arah Liman Setiawan penuh keterkejutan. Atur saja beberapa hal untuk kepentingan di masa depan. Kita sepertinya memerlukan lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat pertama membangun kekuatan. Liman Setiawan berkata dengan serius, memikirkan rencana prioritas yang ingin ia lakukan. Aku tahu jalan pikiranmu, berikan aku waktu beberapa hari lalu aku akan memberimu kejutan, balas Ruslian dengan cepat, seolah ia tidak mau kalah dalam hal ide. Ya baiklah, kuserahkan semuanya padamu, ujar Liman Setiawan tanpa berani memotong ucapan sahabatnya tersebut. Ada hal penting lain yang membawaku ke tempat ini. Baru saja aku mendengar kabar jika Tetua Numeilan telah mengangkat Windy Fei sebagai murid pribadinya. Ia juga sudah resmi bergabung dengan murid dalam dan sudah menempati pavilion Tetua Numeilan, ucap Ruslian dengan sedikit tidak enak hati. Liman Setiawan tertegun sejenak. Meski ini adalah keputusan pribadi wanitanya, namun ia tidak menyangka jika perkembangan Windy Fei yang begitu cepat dapat menarik perhatian seorang tetua. Ada beberapa garis takdir yang tidak bisa kuubah dari kehidupan sebelumnya. Liman Setiawan bergumam pada dirinya sendiri sambil menghirup udara dalam-dalam. Memang di kehidupan sebelumnya Windy Fei juga berhasil menjadi murid inti pada pelataran murid dalam. Adapun gurunya juga merupakan orang yang sama, yaitu Tetua Numeilan. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Ruslian dengan serius. Ya, tentu saja. Itu merupakan jalan hidupnya. Lagi pula aku tidak berhak mencampuri keputusannya yang aku sendiri mungkin sulit menolak jika berada pada posisinya. Liman Setiawan berkata dengan tenang, meski hatinya sedikit gelisah. Kalau begitu sebaiknya aku kembali, memanfaatkan satu pil yang masih tersisa pemberianmu. Ruslian menatap penuh terima kasih atas kebaikan sahabatnya itu. Ya, itu tidak masalah. Seharusnya kau bisa membuat kemajuan kembali dan bisa berlatih lebih keras lagi, ucap Liman Setiawan mengingatkan Ruslian. Baiklah, aku akan pamit kalau begitu. Jika kau merasa bosan maka berkunjunglah ke rumah lamamu, ucap Ruslian sebelum tubuhnya menghilang dalam pandangan. Liman Setiawan hanya tersenyum, ia juga sedikit kesepian di tempat baru ini. Tetapi kini mulai memiliki tanggung jawab sebagai tuan dari beberapa orang murid pekerja. Hingga Tetua Rudi Fang kembali, barulah Liman Setiawan sedikit menjelaskan tentang keberadaan mereka meski pada akhirnya harus meninggalkan pavilion. Setelah kepergian sahabatnya itu, Liman Setiawan sejenak memikirkan Windy Fei dan ingin segera menemuinya. Ia ingin mengajak wanita tersebut untuk bersiap menjalani rencana ke depan yang sudah mulai ia susun dengan rapi. Besok aku akan menjumpainya,
Hari ini aku harus segera kembali ke paviliun barang antik untuk mencari beberapa herbal untuk membuat pil pengumpul ki, batin Liman Setiawan sambil menatap langit yang mulai menampakkan lembayung senja. Setelah memastikan kelima orang murid pekerja tersebut dalam kondisi baik-baik saja, Liman Setiawan segera pergi meninggalkan kediamannya untuk menuju paviliun barang antik untuk melakukan kesepakatan. Dirinya tidak ingin terlalu mengandalkan dari hasil berburu binatang spiritual, tetapi dengan keahlian alkemisnya ia bisa membuat pil dan menjualnya dengan harga yang lebih baik. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Liman Setiawan untuk kembali tiba di paviliun tersebut. Seperti biasanya ia bertemu kembali dengan lelaki tua yang berprofesi sebagai juru taksir. Dalam kesempatan ini, selain membeli beberapa bahan herbal, Liman Setiawan juga menanyakan tentang harga beli dari pil pengumpul ki yang ia ciptakan sendiri. Kali ini Liman Setiawan cukup terkejut dengan penawaran yang diberikan oleh juru taksir tersebut. Sebutir pil dengan kualitas baik maka akan dihargai 1 tael emas yang sejajar dengan 10.000 koin emas. Ini berarti jeripaya Liman Setiawan selama seharian di hutan kabut putih hanya sejajar dengan 5 butir pil pengumpul ki. Memikirkannya membuat Liman Setiawan seperti baru saja kehilangan waktu ribuan tahun. Pada malam harinya ia kembali membuat pil pengumpul ki. Dengan adanya ginseng darah yang berusia ratusan tahun dan beberapa bahan lainnya ia tidak kesulitan sama sekali. Bahkan kali ini ia berhasil membuat 500 butir pil pengumpul ki dan beberapa pil penyembuhan yang ia lakukan dari sisa-sisa bahan yang ia miliki sehingga menjadi lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dengan memiliki 500 tael emas, kini Liman Setiawan tidak lagi bergantung pada siapapun dan memberikan uangnya semua kepada Ruslian untuk dikelolanya. Entah apa yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut, Liman Setiawan berpikir bebas, ia sudah sangat mempercayai sahabatnya itu. Bab 37. Beberapa bulan pun berlalu dengan cepat, tidak terasa pergelaran kompetisi antar murid inti akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Bersamaan dengan itu pihak Jeffrey Setiawan selama beberapa waktu terakhir tidak melakukan gerakan apapun, segala kejadian yang menimpa kubu tetua William Setiawan disimpan baik-baik tanpa ada pihak manapun yang tahu. Walau bagaimanapun tetua William Setiawan tidak ingin masalah ini diketahui oleh pihak lain sehingga menimbulkan penyelidikan dari aula penegakan hukum. Jika ini berlaku maka pihak tetua William Setiawan juga yang akan mengalami kerugian karena semua bermula dari mereka sendiri. Selain itu, diam-diam Liman Setiawan terus mengembangkan potensi dirinya dalam bidang alkemis. Meski tanpa dibantu oleh 5 orang pengikutnya, pekerjaan Liman Setiawan masih berjalan lancar dan tetap menjadi misteri bagi paviliun barang antik untuk mengetahui identitasnya. Selama bekerja sama dengan paviliun tersebut, pundi-pundi kekayaan Liman Setiawan pun mengalir terus tanpa membuatnya terlena. Di sisi lain Ruslian pun melakukan tugasnya dengan sangat baik. Uang yang diberikan Liman Setiawan kepadanya ia gunakan untuk membeli beberapa aset termasuk penginapan dan juga rumah makan. Menurut rencana, kelima orang bawahan Liman Setiawan akan dipekerjakan di tempat tersebut untuk mengelola dan mengumpulkan informasi. Liman Setiawan yakin, di masa depan informasi akan menjadi kebutuhan yang sangat penting sebagai dasar pasukannya untuk melakukan pergerakan. Sebagai Jenderal Naga Langit, ia tahu musuh sebenarnya dan pihak mana saja yang perlu diperhatikan atau sekedar dicurigai. Perkembangan murid pekerja pun sudah memasuki pembentukan ki tahap akhir dan hal ini bisa dibilang sangat mencengangkan. Sementara rekan-rekan mereka yang sebelumnya memasuki Akademi Walet Jingga dan menjadi murid luar hanya berada di ranah pembentukan ki tahap awal dan menengah. Pertaruhan jalan hidup mereka berbuah manis dan mereka menjadi semakin yakin dengan mengikuti Liman Setiawan. Mereka berlima juga sudah mengingatkan diri untuk sumpah setia dan mengangkat saudara di antara 5 orang murid pekerja tersebut. Atau kini mereka lebih mengakui dirinya sebagai pengikut Liman Setiawan. Namun di balik perkembangan yang mengejutkan itu, hubungan asmara antara Liman Setiawan dengan Windy Fei tidak lagi semanis sebelumnya. Semenjak Windy Fei menjadi murid tetua Numeilan, dirinya disibukkan dengan kultivasi yang memang sangat cocok dengan tubuh Windy Fei yang memiliki hawa yin murni tersebut. Di paviliun tetua Rudi Fang, Liman, seingatku belum 3 bulan aku meninggalkan Akademi Walet Jingga tetapi aku merasa seperti sudah meninggalkanmu 10 tahun. Tetua Rudi Fang sangat terkejut saat kepulangannya dari menjalankan misi. Apakah ada yang salah guru? Tanya Liman Setiawan dengan nada bingung. Liman Setiawan bertanya dengan wajah seperti orang yang tidak berdosa, padahal jelas ia sangat paham terkait pertanyaannya dari gurunya tersebut. Tetua Rudi Fang jelas terkejut, dari apapun yang ada di Akademi Walet Jingga yang paling ia khawatirkan adalah tentang muridnya yang sudah ia tinggal beberapa bulan itu.
Sebelum berangkat menjalankan misi, ia memang berpesan kepada Liman Setiawan untuk tetap berlatih di luar pemahamannya tentang teknik pedang yang sudah luar biasa. Tetapi yang baru saja ia saksikan adalah kekuatan Liman Setiawan yang bertambah kuat dan keadaan struktur tulangnya yang ikut berkembang juga. Berdasarkan penilaiannya dengan waktu dan sumber daya yang ia tinggalkan untuk murid tunggalnya tersebut, seharusnya Liman Setiawan berada di ranah inti emas paling tinggi. Namun memeriksa keadaannya kini, Liman Setiawan berada di ranah alam roh tingkat menengah yang ini berarti sejajar dengan para diaken. Apakah aku ini sudah membesarkan monster? Pikir Tetua Rudi Fang menghadapi kenyataan yang tidak masuk akal ini. Dalam usianya yang masih terbilang muda, Liman Setiawan ternyata memiliki bakat dan kemampuan yang sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Tetua Rudi Fang terdiam untuk beberapa saat. Ia tidak mengerti bagaimana caranya murid satu-satunya itu berlatih selama ia menjalankan misi bersama dengan pasukan Istana Kekaisaran. Aku hanya terkejut, entah bagaimana harus menyikapi hal ini. Sudah sejak awal aku tidak mengangkat murid, bahkan karena hal itu pula aku mendapatkan cemoohan dari para tetua lainnya. Tetapi hari ini, aku melihat bakar langit di dalam dirimu. Tetua Rudi Fang berbicara dengan nada berat, walau bagaimanapun Liman Setiawan kini adalah muridnya. Maafkan murid yang telah membuat guru terkejut, selain itu murid juga mohon maaf karena sudah menghabiskan sumber daya yang telah guru percayakan, ucap Liman Setiawan yang menyadari keterkejutan gurunya tersebut. Meski Liman Setiawan selalu menyembunyikan kekuatannya, tetapi tidak di depan gurunya. Selain itu jarak antara dirinya dengan gurunya juga masih terdapat jurang yang sangat dalam, sehingga apa yang disembunyikan pun pada akhirnya akan terungkap. Mendengar perkataan dari muridnya tersebut, Tetua Rudi Fang mengangguk pelan. Tidak hanya kemampuannya yang luar biasa, ternyata kepribadian Liman Setiawan juga rendah hati. Saat berikutnya Liman Setiawan kemudian menjelaskan bagaimana kegiatan sehari-harinya, mulai berlatih di pagi hari dan berkultivasi di malam harinya membuat Tetua Rudi Fang berdecak kagum. Selain itu hal yang tidak terpikirkan adalah jika Liman Setiawan juga bercerita tentang latihannya di hutan kabut putih dan juga meminum pil peningkat tenaga dalam. Bahkan dengan identitasnya sebagai murid inti, Liman Setiawan juga berlatih di Pagoda Sembilan Api dengan rutin pada setiap minggunya. Oh, pantas saja kekuatanmu meningkat begitu pesat, ucap Tetua Rudi Fang yang mulai bisa menerima kenyataan. Ngomong-ngomong, apakah kekuatan para murid pekerja juga akibat dari pil penambah energi yang kau maksud? Sambung Tetua Rudi Fang, sejak kedatangannya ia juga curiga dengan kekuatan tenaga dalam para murid pekerja yang kini sejajar dengan para murid luar. Benar guru, maafkan murid yang sudah bersikap terlampau jauh, jawab Liman Setiawan dengan sikap hormat. Liman Setiawan pada titik ini sedikit merasa bersalah, meski murid pekerja masih belum terikat atau menjadi bagian murid Akademi Walet Jingga, tetapi keberadaan mereka juga terdaftar sebagai orang-orang yang tinggal di lingkungan akademi. Hahaha, tentu tidak masalah, keberadaan mereka adalah orang-orang yang terbebas dari aturan murid akademi. Apalagi dengan statusmu sebagai muridku, seharusnya mereka sangat bersyukur dengan anugerah yang mereka miliki saat ini, Tetua Rudi Fang berkata dengan ekspresi gembira. Dengan begitu ia semakin yakin dengan kemampuan alkemis yang dimiliki oleh Liman Setiawan. Terima kasih guru. Liman Setiawan menangkupkan kedua tangannya di depan dada dengan nada tulus. Sesuai dengan kepribadiannya, Tetua Fang adalah Tetua Fang yang bijaksana. Orang yang berkepribadian mulia seperti yang dirasakan oleh Liman Setiawan di kehidupan sebelumnya. Di sisi lain ia juga bersyukur jika gurunya tidak menaruh kecurigaan yang berlebih terhadap peningkatan kekuatannya. Untuk sejenak Liman Setiawan bisa bernapas dengan lega. Bab 38. Selanjutnya kedua orang yang memiliki hubungan guru dan murid itu bercengkrama dengan penuh sukacita. Terkadang gelak tawa terdengar dari keduanya di tengah keseriusan Tetua Rudi Fang bercerita tentang misinya yang baru saja selesai. Pada kesempatan tersebut, Liman Setiawan mendapatkan beberapa tanaman herbal langka yang disiapkan gurunya sebagai oleh-oleh. Dengan pengaruhnya yang cukup luas, Tetua Rudi Fang mendapatkan tanaman tersebut dengan cara yang tidak terlalu sulit. Hingga pagi menjelang keduanya barulah memasuki kamar masing-masing. Tetua Rudi Fang akan bersiap-siap untuk beristirahat sejenak menjelang pertemuan dengan Ketua Akademi dan juga para tetua lainnya. Baiklah, sampai di sini dahulu. Kamu masih harus berlatih esok pagi dan manfaatkan waktu dengan cukup beristirahat, ucap Tetua Rudi Fang mengakhiri kebersamaan mereka. Liman Setiawan mengangguk setuju dan keduanya pun membubarkan diri untuk kembali ke dalam kamar masing-masing.
Liman Setiawan tentu mengetahui maksud dari ucapan gurunya tersebut. Seharusnya pada esok pagi gurunya akan mengikuti pertemuan penting membahas kompetisi antar murid inti yang akan berlangsung beberapa hari. Hal ini juga yang sebenarnya membuat Liman Setiawan sedikit jengkel. Selama beberapa waktu terakhir ia tidak bisa bersama dengan Windy Fei dan memiliki kesulitan saat menjumpai wanitanya yang sedang berlatih keras di paviliun tetua Numeilan. Selain itu Liman Setiawan juga memang memiliki kesibukan dalam mengelola penginapan dan juga rumah makan yang sebelumnya sudah dibeli oleh Ruslian. Sebagai orang yang berada di balik layar, Liman Setiawan tetap harus tahu perkembangan aset yang dimilikinya karena akan menjadi sumber daya dari kelompok yang akan ia bangun. Ekspresi wajah Liman Setiawan terlihat jelek saat memikirkan hal seperti itu. Kesibukan dan mengejar kekuatan memang telah membuat hubungan percintaannya tidak semulus yang ia bayangkan di awal. Berdasarkan ingatannya, ajang seperti kompetisi antar murid inti memang kegiatan yang paling dinanti-nantikan oleh setiap murid. Bahkan acara yang ditonton oleh ribuan pasang mata itu akan menyedot perhatian para tetua dan ketua akademi. Jika beruntung murid yang berhasil menyabet gelar juara akan menjadi incaran para petinggi Istana Langit. Meski dalam ingatan masa lalunya ia juga tidak pernah mengikuti kompetisi semacam itu, namun gegap gempita yang ia rasakan masih terbawa meski dirinya sedang dalam masa perawatan kala itu. Sesuai dugaan Liman Setiawan, pada pagi harinya tetua Rudy Fang sudah pergi menuju aula utama akademi. Tidak hanya dirinya, bahkan 14 orang tetua lainnya yang terdapat di pelataran murid luar pun tampak berjalan penuh semangat menuju aula utama akademi. Mereka semua akan berkumpul dan bertatap muka sambil menyampaikan gagasannya masing-masing terkait pelaksanaan kompetisi dimaksud. Hingga siang harinya tetua Rudy Fang baru kembali. Ia tidak melihat Liman Setiawan berlatih dan mencari tahu melalui murid pekerja yang justru terlihat asyik berlatih bela diri. Meski gerakan mereka cukup unik dan berbeda dengan yang diajarkan oleh akademi, tetua Rudy Fang tidak mempermasalahkannya. Tetua Rudy Fang berdeham, membuat perhatian para murid pekerja terjaga. Hormat pada tetua Fang, mohon maaf kami lancang karena telah mengabaikan kedatangan tetua, ucap salah seorang dari mereka dengan sikap penuh hormat. Kalian sudah meningkat dengan sangat pesat, aku tidak menyangka telah mengabaikan kalian sebelumnya, ucap tetua Fang dengan nada memuji. Terima kasih atas perhatian dari tetua Fang, semua ini bukan hanya karena bakat kami melainkan adanya kesempatan yang diberikan oleh tuan muda kepada kami, ucap seorang dari mereka, diikuti dengan anggukan kepala dari yang lainnya juga. Ngomong-ngomong, di mana tuan muda kalian? Tanya tetua Fang dengan santai. Mohon maaf tetua, tuan muda saat ini sedang berada di hutan kabut putih untuk berlatih, ucap murid pekerja lainnya memberi penjelasan. Oh baiklah jika begitu, kalian lanjutkan saja latihannya dan jangan sungkan, ucap tetua Rudy Fang sebelum dirinya beranjak pergi. Terima kasih tetua Fang, para murid pekerja itu berkata dengan suara yang lantang dan kompak. Pada sore harinya Liman Setiawan baru kembali berlatih dan berburu dari hutan kabut putih, namun kedatangannya buru-buru disambut oleh Victor seorang bawahannya. Tuan muda, Anda sudah ditunggu oleh tetua Fang. Liman Setiawan mengangguk pelan, terima kasih. Setelah menjalankan aktivitasnya berburu dan mengumpulkan tanaman herbal, ia segera membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya tanpa sempat merapikan tanaman herbal yang sebelumnya ia kumpulkan di dalam cincin penyimpanannya. Liman Setiawan segera menuju ruangan di mana gurunya berada. Dengan perasaan yang sedikit bingung ia mulai menerka-nerka hal apa yang ingin gurunya sampaikan. Pada dasarnya ia menebak terkait posisi sulit gurunya dalam kompetisi murid inti. Liman, akhirnya kau datang. Tetua Rudy Fang berkata dengan tenang seolah sudah menantikan kedatangan muridnya tersebut. Meski sudah menunggu lama namun tetua Rudy Fang sangat puas dengan semangat Liman Setiawan dalam berlatih. Ia melihat kejeniusan muridnya juga bukan karena bakat alami melainkan karena kesungguhan dan juga kerja kerasnya sendiri sejak lama. Mohon maaf telah membuat guru menunggu, ucap Liman Setiawan dengan sedikit membungkuk. Tidak apa-apa, kau sedang berlatih dan tidak mungkin aku mengganggumu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Tetua Rudy Fang berkata dengan serius, memandang ke arah Liman Setiawan cukup serius. Ada apa guru? Katakan saja, murid siap mendengarkan, ucap Liman Setiawan dengan nada tenang seperti sudah mengetahui maksud perkataan dari gurunya itu. Seusai mempersilahkan Liman Setiawan duduk, tetua Rudy Fang mulai bercerita tentang pembahasan yang terjadi di aula utama akademi. Tetua Rudy Fang yang kini sudah memiliki seorang murid, maka pada kesempatan kali ini harus mengirimkan muridnya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi antar murid inti.
Meskipun dalam hatinya ia sangat menginginkan muridnya itu ikut serta untuk membungkam kesombongan rival abadinya di Akademi Walet Jingga, yaitu Tetua William Setiawan, tetapi hal itu juga bergantung pada kesediaan Liman Setiawan. Tetua Rudy Fang kemudian juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kompetisi antar murid inti. Sebagai seorang tetua maka hal ini akan menjadi prestasi sendiri baginya untuk dihormati oleh banyak orang di Akademi Walet Jingga. Kompetisi seperti ini sudah menjadi bidikan Kaisar Langit melalui beberapa utusannya, sehingga para pemenang akan dengan mudah mendapatkan promosi menjadi pemimpin pasukan di masa depan. Tetua Rudy Fang menjelaskan secara teliti, sejarah dan peluang di masa depan yang diharap bisa membuat Liman Setiawan tertarik. Selain itu tiap pemenang sudah dipastikan menjadi calon pemimpin prajurit yang memimpin 1000 orang. Jabatan ini juga merupakan jabatan kepala pasukan yang hanya beberapa langkah lagi menjadi Jenderal Langit. Bab 39. Sebagai akademi yang dibentuk langsung oleh Kaisar Langit di masa lalu, Akademi Walet Jingga memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pondasi kestabilan alam kehidupan yang dipimpin oleh Kaisar Langit yang saat ini dijabat oleh Harry Liu. Meski tidak hanya Akademi Walet Jingga satu-satunya yang merupakan pendukung kekaisaran, ada juga beberapa sekte seperti Sekte Lembah Hijau, Sekte Seribu Pedang dan juga Sekte Teratai Ungu. Mereka pada umumnya disebut sebagai sekte putih yang mendominasi kekuatan alam langit, sementara beberapa sekte atau kelompok seperti Sekte Kelelawar Hijau dan kelompok Topeng Merah kerap disebut sebagai sekte gelap yang cenderung membuat keonaran. Meski jumlah sekte gelap hanya sedikit, namun kekuatan mereka juga berkembang dengan sangat pesat akhir-akhir ini. Bukti adanya kekacauan di beberapa wilayah perbatasan hingga membuat para tetua harus turun tangan, menandakan jika masalah ini mulai serius. Oleh karenanya, Akademi Walet Jingga memandang perlu dimunculkannya tokoh muda untuk merangsang minat para remaja untuk bergabung ke akademi atau sekte putih lainnya dan berkontribusi menjaga kestabilan alam langit. Liman, berdasarkan apa yang guru telah sampaikan barusan maka guru berharap kau tidak keberatan untuk bergabung di dalam kompetisi antar murid inti. Tetua Rudy Fang berkata dengan nada tidak nyaman, ia khawatir hal ini terlalu mendadak dan bukan pilihan Liman Setiawan. Guru tidak usah khawatir, murid dapat mengerti dan ingin mencoba mencari pengalaman pada acara tersebut, ucap Liman Setiawan dengan yakin. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, seharusnya menghadapi murid inti lainnya bukan masalah besar. Liman Setiawan hanya memikirkan nama baik gurunya yang selalu menjadi pembicaraan di pelataran murid dalam, sehingga pada kesempatan kali ini Liman Setiawan ingin menunjukkan jika Tetua Rudy Fang adalah gurunya yang tidak bisa dianggap enteng. Baiklah, jika keputusanmu sudah bulat, untuk memberikanmu keadilan apakah ada hal yang ingin kau sampaikan? Tanya Tetua Rudy Fang. Guru, sebelumnya mohon maafkan murid jika lancang memiliki permintaan. Murid ini ingin membawa 5 orang murid pekerja ke pusat kota Qiancheng. Ada beberapa usaha yang memang memerlukan kehadiran mereka, ucap Liman Setiawan menyampaikan kepentingannya. Hah, apakah hal semacam itu masih kau anggap suatu permintaan? Tetua Rudy Fang menelan ludah dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak menyangka jika muridnya hanya akan meminta hal yang sangat sederhana dan bahkan tidak bisa dihitung sebagai permintaan atas kontribusi yang akan dilakukan oleh Liman Setiawan. Betul guru, hanya itu, ucap Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. Baiklah jika itu maumu, namun kau masih boleh mengajukan permintaan berikutnya, ujar Tetua Fang dengan ekspresi tenang. Semakin mengenal Liman Setiawan ia merasa semakin tertarik dengan karakter unik yang ada pada dirinya. Tetua Rudy Fang semakin yakin jika Liman Setiawan akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Liman Setiawan mengangguk pelan, namun pada saat ini ia tidak memiliki permintaan lainnya. Adapun keikutsertaannya memang ia sudah berjanji dengan ketua akademi yang ingin menantikan kejutan dari Liman Setiawan. Pertemuannya dengan Ferdi Wang di malam itu memang tidak ada yang mengetahuinya, tetapi Liman Setiawan yakin jika dirinya sudah diawasi sejak hari itu. Besok pagi aku akan mendaftarkan namamu, meski kali ini para murid inti utama yang bertugas sebagai diaken ikut serta, maka hal itu kunilai sebagai batu asahanmu untuk terus berkembang, ucap Tetua Rudy Fang berikutnya. Baik guru, murid mengerti, ucap Liman Setiawan dengan nada yakin. Untuk mendukung perkembanganmu yang semakin lebih baik, guru akan memberikan sesuatu untukmu. Tetua Rudy Fang kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanannya. Benda ini tidaklah berharga di mataku, namun sepertinya benda ini merupakan karya yang tidak terukur nilainya bagi seorang alkemis maupun tabib istana. Tetua Rudy Fang menyampaikan pandangannya.
Mata Liman Setiawan terbelalak saat melihat tangan tua gurunya membuka kotak yang terbuat dari bahan khusus tersebut. Di kehidupan sebelumnya ia sangat hati-hati jika bertarung dengan tabib ajaib yang memiliki senjata berupa jarum emas. Jika tidak beracun maka setidaknya jarum emas adalah senjata rahasia yang mematikan karena menyentuh titik vital lawan dengan sangat cepat dan akurat. Liman Setiawan memang seorang ahli berpedang, tetapi disuguhkan oleh pemandangan seperti ini jiwa keingintahuannya berontak dan terlintas ingin segera mempelajarinya. Dengan keahlian jarum emas ia tidak perlu repot-repot mengeluarkan pedang yang memiliki ukuran berkali-kali lebih besar, penggunaan pedang juga membutuhkan energi yang tidak sedikit. Benda tersebut kini berada di tangan gurunya dan dalam detik berikutnya segera berpindah ke tangannya. Selain jarum emas terdapat pula manual buku petunjuk yang sepertinya berusia ratusan tahun. Buku tersebut juga memiliki segel unik yang melindungi keberadaannya. Gunakan jarum ajaib itu dengan baik dan bijak, tidak boleh digunakan pada saat pertandingan esok lusa. Benda tersebut merupakan barang legendaris yang aku dapatkan saat aku memasuki sebuah reruntuhan makam kuno. Mungkin karena benda tersebut juga aku banyak dimusuhi banyak orang. Tetua Rudi Fang mencoba mengerti tentang situasinya. Meski ia tidak berbakat dalam bidang tersebut tetapi ada Liman Setiawan yang ternyata memiliki pemahaman mendalam bidang alkemis. Bahkan Tetua Rudi Fang juga memiliki teknik kultivasi ajaib yang ia temukan bersama jarum emas tersebut. Teknik ini juga yang pada akhirnya membuat luka dalam didantiannya dan membuat dirinya cedera berkepanjangan. Pada mulanya ia ingin memberikan jarum emas tersebut pada sahabatnya yang bernama Gombom. Namun ia tidak menduga akan memiliki seorang murid yang memiliki bakat alkemis lebih menakjubkan ketimbang Gombom yang merupakan tetua sekte Lembah Hijau. Sehingga Tetua Rudi Fang berpikiran jika saat ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk memberikan kontribusi atas muridnya tersebut. Ia benar-benar memiliki keyakinan penuh dengan kemampuan muridnya tersebut dalam memahami pengetahuan baru dalam waktu singkat seperti saat memahami teknik pedang elang menembus awan. Setelah memberikan jarum emas dan juga petunjuk penggunaannya, Tetua Rudi Fang tidak berkata lebih panjang lagi. Setelah Liman Setiawan menyatakan kesediaannya maka batin Tetua Fang sangat tenang sebelum akhirnya mereka menyudahi pertemuannya. Liman Setiawan kemudian kembali ke dalam kamarnya, tetapi ia tidak langsung berkultivasi namun mempelajari teknik serangan jarum emas yang ada di buku tersebut. Dengan kecerdasan yang dimilikinya tidak membuat Liman Setiawan berlama-lama dalam memahami hal-hal yang baru. Ditambah sebelumnya ia sudah memahami tentang lokasi titik vital di tubuh manusia, maka penggunaan jarum emas ia fokuskan pada kekuatan dan kecepatannya saja. Kenapa ada saja hal baru di kehidupan ini? Gumam Liman Setiawan dengan hati berdebar. Liman Setiawan tentu merasakan seiring kuatnya seseorang maka tanggung jawab yang dipikulnya pun akan semakin besar. Bab 40. 2 hari pun berlalu sejak terakhir kali Liman Setiawan memutuskan untuk bersedia mengikuti kompetisi antar murid inti. Selama beberapa waktu terakhir Liman Setiawan tidak melakukan persiapan istimewa. Ia hanya berlatih dengan sungguh-sungguh terhadap pemahamannya dalam menggunakan jarum emas. Sebagai senjata spiritual, jarum emas memiliki tingkat kesukaran yang luar biasa sulit terhadap kontrol tenaga dalam maupun mengendalikan fluktuasi angin dari lingkungan sekitar. Untuk hal peningkatan kekuatan sendiri ia hanya mengandalkan ginseng darah yang sudah umum biasa ia konsumsi sebelum berkultivasi. Meski hal tersebut masih berdampak positif, namun efeknya tidak sebesar sebelumnya saat Liman Setiawan mencoba di awal-awal. Kualitas tulangnya pun semakin membaik setelah berada di tingkat harimau, bahkan sepertinya ia merasakan jika kekuatan tulangnya sudah hampir mendekati kualitas tulang gajah dan hanya menunggu dalam waktu singkat saja. Selain itu Liman Setiawan juga sudah mampu memadatkan energi yang sangat kuat di udara. Dengan keterampilannya itu ia bisa merobek atau menghancurkan energi pedang seperti misalnya hasrat pedang yang banyak dikagumi oleh lawan jenis. Di dalam ingatannya juga terdapat teknik tinju tangan kosong yang biasa ia gunakan pada pertempuran jarak pendek tanpa menggunakan senjata tajam. Bisa dikatakan Liman Setiawan cukup yakin dengan kemampuannya sendiri untuk menghadapi murid inti lainnya. Hal yang ia khawatirkan hanya sikap tetua yang nanti tidak akan berpihak kepadanya. Oleh karena itulah Liman Setiawan menyiapkan rencana cadangan untuk sesegera mungkin menguasai teknik jarum emas yang ia pelajari secara otodidak saat ini. Tentunya hal tersebut bukanlah hal konyol. Pemahaman tentang apa yang sudah diwariskan oleh Hendrik serta kitab petunjuk manualnya membuat Liman Setiawan memiliki keyakinan hingga 100% untuk bisa membunuh lawan dalam satu gerakan. Selama peningkatan kekuatan serta kualitas tulangnya juga Liman Setiawan tidak berinteraksi dengan para tetua lainnya.
ia membatasi diri agar para kultivator tingkat tinggi tidak melihat atau menyadarinya. Sudah sampai di mana kemajuan Windy belakangan ini? Pikir Liman Setiawan, selama beberapa waktu ia mulai memikirkan kembali kekasihnya itu. Saat pertama kali ia dihidupkan, wajah cantik Windy Fei lah yang menemaninya dan sejak saat itu pula Liman Setiawan banyak merasakan hutang budi. Oleh karenanya kali ini ia ingin memiliki Windy Fei seorang untuk menemani hidupnya menyentuh keabadian. Liman Setiawan memperkirakan jika Windy Fei kali ini sudah berada di ranah alam inti tahap menengah atau bahkan tahap akhir seperti yang dimiliki oleh Ruslian. Dengan dukungan dari seorang tetua dan juga bakat yang dimiliki oleh Windy Fei, maka hal tersebut bisa sangat mungkin terjadi. Perkembangan yang luar biasa seperti itu pun karena Liman Setiawan tahu adanya Hawa Yin berlebih di tubuh Windy Fei yang membangkitkan kekuatannya. Pagi ini seluruh murid Akademi Walet Jingga sedang bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi antar murid inti, entah itu sebagai peserta atau penonton semuanya sangat antusias. Hanya Liman Setiawan yang terlihat biasa saja dan masih menjalani aktivitas pagi seperti biasa, lagi pula berlatih di pagi hari merupakan rutinitas yang paling menyenangkan untuk membuat anggota tubuhnya lebih terasa nyaman. Dari luar akademi, tepatnya di depan gerbang masuk suasananya pun terasa lebih hidup dari hari-hari sebelumnya. Selain banyaknya orang yang keluar masuk juga adanya beberapa hiasan yang mencolok. Hal ini terlihat lebih indah dan lebih rapi karena kabar kedatangan para petinggi Istana Langit. Selain itu, tamu-tamu penting undangan dari berbagai wilayah kota besar pun mulai berdatangan. Ada juga rombongan pejabat dari ibu kota Huangjiang tampak terlihat memasuki gerbang masuk Akademi Walet Jingga dengan pengawalan yang ketat. Mereka adalah orang-orang penting yang sudah menyiapkan rencana kedatangannya dari jauh-jauh hari. Rombongan kereta-kereta mewah lainnya pun mulai mendatangi Akademi Walet Jingga. Mereka umumnya merupakan pejabat atau petinggi pasukan yang kebanyakan merupakan lulusan dari tempat ini. Sehingga peristiwa seperti ini juga menjadikan mereka untuk saling mengenang dan juga memberikan motivasi kepada seluruh murid jika lulusan Akademi Walet Jingga adalah orang-orang pilihan yang memiliki peranan penting di seluruh negeri. Di antara rombongan kereta kuda tersebut terdapat satu kereta yang paling mewah dan menarik perhatian dari seluruh murid Akademi Walet Jingga. Di dalamnya terdapat seorang pria berusia 45 tahunan dan merupakan seorang lulusan Akademi Walet Jingga yang kini telah menjadi jenderal utama di ibu kota kekaisaran. "Lihat, bukankah itu Chandra Liu?" ucap seorang diaken dengan penuh semangat. "SSSTT, jaga sikapmu jangan sampai terdengar olehnya," diaken yang lainnya berkata dengan nada memperingati. "Iya benar, Jenderal Chandra Liu adalah calon Jenderal Naga yang agung. Kita harus bangga memiliki senior yang pernah menjalani pelatihan di tempat ini," ujar diaken lainnya. "Jika Liman Setiawan ada di sini, maka pastinya ia akan sangat marah melihat orang ini. Di kehidupan sebelumnya, pria ini adalah musuh bebuyutannya yang telah menekan dan membunuh para bawahan setia Liman Setiawan. Pria ini merupakan sosok keturunan keluarga Liu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kaisar Harry Liu. Dia juga yang menggantikan posisi Liman Setiawan sebagai Jenderal Naga Langit dan menjadi tangan kanan Kaisar dalam menumpas kelompok Liman Setiawan di pasukan naga. Chandra Liu sendiri kini berada di ranah alam suci tahap akhir. Ia sebentar lagi melintasi batasannya untuk memasuki ranah pendekar dewa yang merupakan ranah tertinggi gelar pendekar di alam langit. Gelar pendekar sendiri melekat pada diri setiap kultivator yang memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Di alam langit terdapat 4 gelar pendekar yang diakui. Pertama adalah pendekar tingkat ahli yang biasa diduduki oleh kultivator alam roh seperti Liman Setiawan saat ini. Selanjutnya adalah pendekar tingkat puncak tingkat seperti Jenderal Chandra Liu yang memiliki ranah alam suci. Sedangkan tingkat berikutnya merupakan tingkat pendekar dewa yang diisi oleh jajaran ketua sekte atau ketua akademi. Selain ketiga tingkat pendekar tersebut terdapat pula gelar pendekar surgawi yang pernah diraih oleh Liman Setiawan dan mengantarkannya pada posisi puncak karir militer sebagai Jenderal Naga Langit. Rombongan Chandra Liu langsung menuju aula utama Akademi Walet Jingga. Ketua akademi sendiri yang menyambut kedatangan Jenderal utama ibu kota kekaisaran tersebut. Hubungan baik antara akademi dengan pihak istana kekaisaran juga bisa dikatakan terjadi melalui peran keduanya sebagai pemangku jabatan. "Salam hormat pada ketua," sapa Chandra Liu saat dirinya bertemu dengan ketua Akademi Walet Jingga. "Kau sudah semakin sukses saja di ibu kota, kami benar-benar bangga padamu," balas Ferdi Wang dengan hangat dan terlihat sikapnya yang akrab. Sebagai seorang ketua tentu ia juga memiliki kebanggaan pada pria di depannya tersebut. Bersambung. Bab 41.
Para tetua yang lainnya pun menyapa dengan kompak jenderal muda tersebut. Mereka juga menaruh hormat karena sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan pria yang pernah menjadi bagian dari Akademi Walet Jingga tersebut. Hanya 5 orang tetua dari total 50 yang sudah berhasil melewati batasannya dan berada di ranah pendekar dewa tahap awal, seperti tetua Rudy Fang dan William Setiawan misalnya. Chandra Liu tersenyum tipis ke arah para tetua yang menyapanya, berbeda dengan sikapnya pada 5 orang tetua yang ia anggap layak untuk dihormatinya. Chandra Liu adalah karakter seseorang yang mengagumi kekuatan. Ia sebelumnya adalah murid jenius yang berada di bawah asuhan tetua William Setiawan, namun hubungan keduanya tidak begitu harmonis menjelang kelulusan Chandra Liu dari akademi. Tentu saja para tetua yang menyaksikan sikap Chandra Liu berpikir wajar dan tidak mempermasalahkannya, walau bagaimanapun keluarga kaisar pantas bersikap sombong dan layak untuk dihormati. Termasuk tetua Numeilan, ia sendiri melihat Chandra Liu sebagai peluang untuk mendekatinya. Dengan keberadaan murid barunya yang sudah didik secara khusus, Windy Fei diharapkan menjadi jembatan hubungan kedekatan itu. Salam Tuan Chandra Liu, selamat datang kembali di akademi. Suara tetua Numeilan terdengar ramah dan ia pun melontarkan senyum penuh arti. Terima kasih atas ucapan selamat dari tetua Nu. Chandra Liu memicingkan matanya, mencoba membaca ekspresi tetua Numeilan yang penuh minat tersebut. Tuan Chandra Liu kali ini akan menyaksikan pertunjukan dari murid pribadi saya yang sangat menjanjikan, ucap tetua Numeilan yang menyadari sikap Chandra Liu saat melihat ke arahnya. Oh, jadi begitu. Baiklah, saya akan menantikannya, ucap Chandra Liu dengan senyum puas di wajahnya. Ia bisa menilai jika tetua Numeilan sedang menjilatnya. Namun tetua Rudy Fang mengernyitkan alisnya. Ia sedikit tahu tentang hubungan muridnya dengan wanita yang bernama Windy Fei yang kini menjadi murid langsung dari tetua Numeilan yang dijuluki sebagai mawar tua tersebut. Tetua Rudy Fang baru saja pulang dari menjalankan misi, sehingga ia sendiri tidak begitu mengikuti perkembangan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Namun jika itu berhubungan dengan muridnya, maka tetua Rudy Fang akan melakukan penyelidikan dengan lebih mendalam. Di tempat yang berbeda, tepatnya di lapangan besar Akademi Walet Jingga, tampak panggung bela diri yang terbuat dari bahan khusus serta terlindungi dengan formasi khusus. Di berbagai sisi terdapat tempat duduk yang sudah tersusun rapi untuk para penonton maupun peserta. Ada juga di bagian utama yang dikhususkan untuk para petinggi akademi serta tamu undangan khusus. Mereka semua sudah mulai berdatangan, berkumpul dan menempati tempat duduk yang sudah tersedia dengan perasaan senang. Di bangku peserta, hanya tempat duduk Liman Setiawan yang masih kosong. Pada kompetisi kali ini para peserta mengalami peningkatan, jumlah mereka menjadi 99 orang. Di mana setiap tetua mengirimkan 2 orang murid intinya yang terdiri atas murid senior dan murid junior. Hanya tetua Rudy Fang yang mengirimkan 1 orang murid yaitu Liman Setiawan. Meski hanya satu hal ini sudah terbilang bagus karena biasanya tetua Rudy Fang tidak pernah mengirimkan utusan. Apakah ia benar-benar ketakutan hingga tidak berani muncul? Gumam Jeffrey Setiawan di dalam hatinya, pandangannya masih melihat ke arah tempat duduk Liman Setiawan. Jeffrey Setiawan sendiri merupakan murid junior dari tetua William Setiawan, sedangkan murid senior yang ikut adalah Arjun Setiawan selaku putra patriark keluarga Setiawan. Bisa dikatakan jika formasi kali ini merupakan gambaran dominasi keluarga Setiawan di Akademi Walet Jingga. Meski statusnya masih berada di bawah keluarga Liu, namun keluarga Setiawan juga memiliki fondasi yang kuat di pemerintahan. Sesaat sebelum rombongan pemimpin akademi tiba, sosok Liman Setiawan akhirnya tiba bersama Rusli Yan dengan diikuti oleh 5 orang pengikutnya yang merupakan murid pekerja. Bisa dikatakan jika Liman Setiawan merupakan sosok yang paling fenomenal di pelataran murid luar. Dari seluruh utusan murid luar hanya Liman Setiawan yang dikabarkan memiliki kekuatan paling tinggi dan sangat dinantikan oleh para murid luar yang kebanyakan sudah mengenal Liman Setiawan. Kebanyakan para murid luar hanya mendengar sepintas, namun menyaksikan perubahan kekuatan murid pekerja mereka jadi bertanya-tanya bagaimana pertumbuhan Liman Setiawan sendiri. Bahkan Andrea Ning yang masih berada di pelataran murid luar pun tidak bisa membohongi rasa penasarannya terhadap Liman Setiawan. Ia sendiri sudah mendengar tentang kekalahan pihak Jeffrey Setiawan hingga beberapa kali. Ia juga yang ditugaskan untuk mencari sosok pelindung di balik aksi Liman Setiawan selama ini. Namun sayangnya sekeras apapun Andrea Ning menyelidiki, ia tidak menemukan sosok pelindung yang dimaksud.
Beberapa orang tetua yang awalnya dicurigai membantu Liman Setiawan karena kedekatan mereka dengan tetua Rudi Fang, tidak satupun bukti yang ditemukan jika Liman Setiawan berada dalam perlindungan mereka di saat tetua Rudi Fang menjalankan misi. Setelah Ruslian dan kelima bawahannya berpisah menuju kursi penonton di area khusus murid luar, Liman Setiawan berjalan dengan santainya menuju tempat duduk yang khusus disiapkan untuknya. Sebagai murid inti dari tetua Rudi Fang, ia menduduki kursi nomor 9 yang sekaligus menjadi nomor resmi yang disandangnya sebagai peserta. Dengan setelan pakaian berwarna putih, tinggi badan mencapai 180 cm membuat tampilan fisik Liman Setiawan bertambah tinggi setelah kualitas tulang meningkat selama beberapa waktu terakhir. Bahkan Windy Fei sendiri agak tercengang melihat tampilan Liman Setiawan yang menggantungkan pedangnya di punggung. "Liman, sudah seperti apa kekuatanmu saat ini? Apakah kita sudah memiliki kekuatan yang sejajar?" Batin Windy Fei dengan sedikit rasa bersalah. Kesibukannya berlatih telah mengabaikan keberadaan Liman Setiawan belakangan ini. Windy Fei benar-benar terlena dengan metode latihan yang diterapkan oleh gurunya. Teknik kultivasi yang digunakan benar-benar mampu mengoptimalkan kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat. Windy Fei sendiri merasakan kekuatan terpendamnya terus dibangkitkan seiring perjalanan waktu yang singkat, oleh karenanya ia juga menantikan hari ini untuk membuktikan sejauh mana pencapaiannya. Liman Setiawan mengabaikan semua peserta, meski banyak tatapan tidak suka yang ditujukan kepadanya, ia tetap duduk dan melihat ke arah Windy Fei yang cukup jauh darinya. Meski demikian, keduanya masih berada dalam baris depan di deretan kursi peserta, di mana setiap baris diisi oleh 20 orang kontestan sehingga hanya 5 baris yang tersusun rapi terlihat di hadapan para penonton maupun para pemimpin akademi. Tidak lama kemudian, rombongan pimpinan Akademi Walet Jingga dan juga Jenderal Chandra Liu memasuki lapangan bela diri. Hal ini diikuti suara gemuruh penuh semangat yang diikuti dengan sikap hormat dari seluruh murid akademi dan juga tamu undangan yang hadir. Sebelum rombongan para pemimpin menempati tempat duduknya, mereka melewati tempat duduk yang diisi oleh para kontestan. Bab 42, akhirnya kamu berada di sini, aku menantikan kejutan darimu. Ferdi Wang tiba-tiba berwajah senang, perubahan ekspresinya tersebut terkait keberadaan Liman Setiawan yang selama beberapa waktu terakhir menyita perhatiannya secara diam-diam. Kejadian ini sontak membuat seluruh orang menjadi tercengang, entah bagaimana caranya mereka memikirkan tentang sosok nomor 1 di Akademi Walet Jingga tersebut dapat mengenal Liman Setiawan yang hanya murid luar dan tidak memiliki prestasi apapun. Pada saat ini di depan banyak pasang mata yang memandang, Ketua Akademi Walet Jingga mendatangi tempat duduk Liman Setiawan. Ferdi Wang hampir saja lupa dengan pertemuan di awalnya dengan Liman Setiawan, namun melihat paras pemuda di depannya membuat Ketua Akademi itu semakin membulatkan matanya. Ia tidak menduga jika pertumbuhan Liman Setiawan begitu cepat melebihi para murid jenius lainnya. "Ketua Akademi," sapa Liman Setiawan dengan wajah yang sedikit kikuk. "Anak muda, aku masih menantikan kejutan yang akan kau berikan," ujar Ferdi Wang sambil menepuk bahu Liman Setiawan. Dalam kesempatan itu Ketua Akademi memeriksa kondisi tulang Liman Setiawan yang sudah mendekati kualitas tulang gajah. Ferdi Wang hampir kehabisan kata-kata karena ia tahu betul jika peningkatan tulang berbeda dengan peningkatan kultivasi. "Oh, tidak, sepertinya kau juga berhutang penjelasan lainnya," sambung Ferdi Wang sambil tersenyum cerah. Liman Setiawan tersenyum canggung, secara tidak sadar ia menggaruk kepalanya di hadapan pimpinan Akademi Walet Jingga tersebut. Adapun Tetua Rudi Fang jelas tersentak kaget, pemandangan muridnya yang bisa mengenal dan berbicara dengan santainya di depan Ketua Akademi bukanlah sikap yang bisa dilakukan oleh murid-murid lainnya, bahkan seorang tetua pun tidak bisa begitu santainya berhadapan dengan pendekar tingkat dewa tersebut. "Hahaha, Tetua Fang, kau terlalu cerdik menyembunyikan harimau yang berjongkok," ucap Ferdi Wang dengan santai kepada Tetua Rudi Fang yang berada di dekatnya. Tetua Rudi Fang jelas menyadari maksud perkataan dari Ketua Akademi. Tetapi di depan banyak orang ia hanya bisa tersenyum menyembunyikan rahasia muridnya yang pada dasarnya akan terekspos beberapa saat lagi di laga pertandingan antar murid inti. Di sisi lain, pandangan Liman Setiawan juga tertuju pada seorang pria yang nyatanya adalah Chandra Liu. Di dalam benaknya, pria tersebut tak akan pernah ia lupakan karena orang yang kejam yang telah menghabisi banyak pengikut Liman Setiawan di pasukan naga. Menyadari tatapan tajam Liman Setiawan ke arahnya membuat Jenderal Chandra Liu menyipitkan matanya. Di antara penghormatan yang ia dapatkan dari berbagai pihak di tempat ini baru kali ini ia merasakan aura permusuhan dari seorang murid yang terlihat akrab dengan Ketua Akademi Walet Jingga tersebut.
Apakah aku pernah mengenal orang itu? Pikir Chandra Liu dengan penuh selidik. Kejadian singkat ini pun berlalu dengan cepat. Setelah rombongan yang dipimpin oleh Ketua Akademi Walet Jingga tiba di tempat duduk khusus, maka rangkaian acara pun segera dimulai. Di tengah menyaksikan jalannya kegiatan pembuka, alis mata Windy Fei sedikit berkedut saat merasakan seseorang yang memperhatikan dirinya. Windy Fei segera menoleh ke arah yang ia rasakan. Detik berikutnya ia menemukan pandangan Jenderal Chandra Liu yang melihat ke arahnya sambil tersenyum. "Kenapa Tuan Chandra Liu menatapku seperti itu?" gumam Windy Fei sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke arah panggung bela diri. Melihat sikap murid tetua Numeilan yang sedikit mengacuhkan dirinya tersebut membuat Chandra Liu merasa semakin tertarik. Ia tidak percaya jika seorang wanita akan menolaknya yang sudah memiliki segalanya. "Sepertinya aku harus mendapatkan kucing betina ini," gumam Chandra Liu sambil tersenyum nakal. Memikirkan sikap tetua Numeilan sebelumnya, ia merasa jika hal seperti ini tidaklah sulit. Chandra Liu mengetahui jika tetua Numeilan membutuhkan dukungan yang kuat untuk menjadi kepala keluarga Nu di kota Qinghai. Meskipun ia adalah seorang wanita, sudah menjadi rahasia umum jika dirinya merupakan bagian keluarga inti keluarga Nu yang terbuang. Bahkan dengan julukannya sebagai mawar tua menandakan dirinya serius menjalankan sumpahnya takkan menikah sebelum mendapatkan posisinya sebagai kepala keluarga Nu yang bersifat matriarki tersebut. Para hadirin sekalian harap tenang. "Saya adalah saudara Li yang akan memimpin jalannya pertandingan hingga selesai," ucap seorang pria berusia 70 tahunan. Dia adalah kepala aula penegakan hukum Akademi Walet Jingga. "Sebelum pertandingan ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Pertama, seluruh peserta dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam pertarungan. Kedua, seluruh peserta dilarang membunuh dengan sengaja kecuali memang terdapat kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan akibat perbuatan yang tidak disengaja. Ketiga, seluruh peserta juga dilarang menggunakan senjata rahasia yang mengandung racun atau sejenisnya. Keempat, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk menyerah atau mengundurkan diri dari pertandingan di saat dirinya merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan, ucap tetua saudara Li dengan suara yang lantang. Berikutnya sesuai dengan peraturan pertandingan, peserta dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan tiap baris tempat duduk yang mereka isi. Dengan demikian setiap kelompok berisikan 20 orang peserta, hanya kelompok satu yang berisi 19 orang peserta karena tetua Rudi Fang hanya mengirimkan Liman Setiawan seorang. Di kelompok satu juga Liman Setiawan berada pada kelompok yang sama dengan Windy Fei. Sudah menjadi rahasia umum setiap baris diisi oleh masing-masing perwakilan dari 5 orang tetua yang mendominasi. Semakin belakang barisannya maka menandakan semakin tinggi pula prestasi para tetua pada ajang pertandingan sebelumnya. Dalam peraturan pertandingan, dari 20 orang peserta yang berlaga di babak pertama akan menyisakan 2 orang terkuat dari tiap kelompok. Sedangkan di babak penyisihan, 10 orang peserta tersisa akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi 5 besar untuk ke babak final. Di babak final tersebut 5 orang yang bertanding akan menyisakan seorang peserta yang dinyatakan sebagai juara. 5 peserta yang mengikuti babak final akan tetap mendapatkan peringkat, masing-masing akan mendapatkan hadiah sesuai dengan posisi urutannya masing-masing. Tetua saudara Li masih berbicara dengan penuh semangat menyampaikan peraturan pertandingan. Meski semua orang sudah paham, namun hal seperti ini tetaplah harus disampaikan sebagai bentuk baku sebelum pertandingan dimulai. Berikutnya tetua saudara Li menggerakkan telapak tangannya, lalu sebuah papan informasi besar muncul di tengah lapangan bela diri. Papan informasi itu berisi nama-nama peserta kompetisi yang berjumlah 99 orang. Beberapa detik berikutnya papan informasi seperti berputar dan memisahkan nama peserta secara berkelompok. Pengundian pun dilangsungkan untuk menentukan nomor urut pasangan untuk saling berhadapan pada babak pertama. Papan informasi tersebut membagi 5 kelompok yang masing-masing terdiri atas 20 orang. Hanya satu kelompok yang terdiri 19 orang di mana Liman Setiawan terdapat di dalamnya. Setelah melihat hasil undian, seluruh peserta bergerak meninggalkan tempat duduknya menuju lapangan bela diri sesuai dengan kelompok baru hasil pengundian. Bab 43, Liman Setiawan pun berjalan dengan santai menuju lapangan bela diri. Di kelompoknya hanya dirinya yang tidak memiliki pasangan dan harus menunggu salah satu pasangan lainnya menang untuk selanjutnya menjadi lawan bertandingnya. Beberapa orang yang melihat pemandangan ini mencibir, mereka adalah orang-orang yang berasal dari pelataran murid dalam yang tidak mengetahui sepak terjang Liman Setiawan. Lihatlah,
Bukankah dia adalah murid satu-satunya tetua Rudy Fang yang sempat bergesekan dengan Jeffrey Setiawan? Sepertinya dia akan menjadi yang pertama gugur. Hahaha, hahaha, kau benar, orang seperti itu bagaimana bisa mengikuti pertandingan seperti ini? Ya, itu benar, ejekan demi ejekan keluar dari mulut beberapa orang, sementara Liman Setiawan yang dapat mendengarnya dari kejauhan hanya tersenyum saja. Ia terlalu malas menanggapi hal-hal yang tidak penting. Perhatiannya masih sedikit terganggu dengan wanitanya yang belum sempat bertegur sapa. Di sisi lain ia juga merasa tidak nyaman dengan tatapan mata Jenderal Chandra Liu yang selalu mengarah ke Windy Fei. Ada rasa cemburu yang berkobar di dalam hatinya. Ia merasa seolah Windy Fei akan meninggalkan dirinya jauh, sebuah rasa yang sepertinya akan menimbulkan prahara di dalam sanubari Liman Setiawan. Kenapa aku bisa seperti ini? Apakah aku benar cemburu atau memang perasaanku saja yang sedang tidak menentu? Gumam Liman Setiawan bertanya di dalam hatinya sendiri. Di balik sikap Liman Setiawan yang seperti itu membuat beberapa pihak bertanya-tanya, termasuk tetua Rudy Fang juga sedikit heran dengan perubahan emosi muridnya tersebut. Di sisi lain, Ruslian juga memperhatikan hal serupa dan ia bisa menebak jika perubahan emosional sahabatnya tersebut berkaitan dengan perasaan hatinya pada Windy Fei. Beberapa waktu sebelumnya, Liman Setiawan sempat mengeluhkan kesulitan dirinya untuk menjumpai Windy Fei yang tengah sibuk berlatih di bawah pengawasan tetua Numeilan. Mulanya Liman Setiawan sedikit mengerti, namun untuk satu hal ia juga membutuhkan suasana bersantai di tengah kesibukannya membangun kekuatannya sendiri. Liman Setiawan juga pria biasa, ada saatnya ia ingin mencurahkan perasaan dan rasa lelahnya dengan seorang wanita yang ia cintai. Di lapangan bela diri, tetua Sodrali segera memberi aba-aba kepada kelompok satu yang sudah saling berhadapan. Setelah mereka berada pada posisinya masing-masing, pertandingan babak pertama pun resmi dimulai. Segera dalam tempo singkat ledakan energi Ki memenuhi lapangan bela diri, secara bersamaan teriakan penuh semangat membakar semangat juang mereka untuk saling menyerang. 9 pasang peserta mengeluarkan senjata masing-masing dan bertabrakan di udara hingga memekakkan telinga para penonton. Di saat itu pandangan Liman Setiawan terarah pada sosok gadis cantik yang saat ini tengah berhadapan dengan lawannya yang berada pada ranah yang sama. Windy Fei lagi-lagi membuat Liman Setiawan terdiam dalam ketidakpastian. Dengan kekuatan ranah kultivasinya berada di inti tahap akhir, Windy Fei tidak memiliki kesulitan berarti menghadapi lawan yang berada di depannya dan melanjutkan pertandingan melawan peserta lainnya yang juga baru selesai melakukan pertandingannya. 5 orang yang tersisa dari kelompok satu termasuk Liman Setiawan mulai melakukan pertandingan berikutnya. Suara-suara teriakan dan juga benda logam bertubrukan kembali terjadi. Pada kelompok satu selain Windy Fei, terdapat juga peserta tangguh yang merupakan salah satu murid senior dari pelataran murid dalam. Kali ini Liman Setiawan mulai melakukan pergerakan dengan lebih serius. Sebelumnya ia hanya melakukan sebuah tendangan melingkar lalu 2 orang peserta terbang keluar garis yang ditentukan dengan begitu mudahnya. Liman Setiawan tidak berlama-lama dan membiarkan wanitanya agar bertarung dengan serius melawan 1 orang peserta lainnya. Kau cukup kuat ternyata, ucap seorang peserta dengan kekuatan alam roh tahap awal. Sebagai peserta yang lebih diunggulkan, pemuda itu cukup waspada dengan ketenangan Liman Setiawan dan sudah sejak awal ia juga sudah memperhatikan Liman Setiawan, berharap dapat melakukan pertarungan dengan murid baru dari tetua Rudy Fang tersebut. Hanya kebetulan saja, ujar Liman Setiawan dengan santai. Kemudian pemuda tersebut mengeluarkan pedang dari dalam cincin penyimpanannya. Jurus pedang membelah gunung. Sembari berkata demikian ia mengalirkan energi Ki yang sangat besar ke dalam pedang. Detik berikutnya ia mulai melakukan gerakan yang familiar di hadapan Liman Setiawan dan melakukan serangan cepat dalam setiap tebasannya. Menghadapi serangan ganas dari pihak lawan, Liman Setiawan hanya menghindar beberapa kali seolah itu seperti pedang kayu menyentuh udara kehampaan. Teknik seperti ini tidak sesulit dan sebahaya teknik elang menembus awan, oleh karenanya Liman Setiawan tidak sampai mengeluarkan pedang yang saat ini masih menggantung di punggungnya. Apa? Bagaimana bisa ia bergerak secepat itu? Gumam pemuda yang menjadi lawan Liman Setiawan itu, walau bagaimanapun ia sudah berlatih lama sehingga ia yakin tidak mudah bagi seseorang untuk menghindar dari serangan cepat dan mematikan itu. Gerakanmu memang cukup rapi dan terukur, tetapi kamu melakukan sebuah kesalahan dengan mencurahkan seluruh tenaga ke dalam serangan pertama tanpa memperhatikan langkah kedua dan berikutnya, ucap Liman Setiawan menyampaikan penilaiannya. Terima kasih,
Tapi sayangnya hal itu tidak akan terjadi pada kesempatan berikutnya, ucap pemuda tersebut sambil mengangkat pedangnya kembali. Pemuda tersebut maju dan bergerak dengan lebih cepat dari sebelumnya. Ia tidak menahan kekuatannya setelah mengetahui jika musuhnya tidak sesederhana dari tampangnya. Dasar orang bodoh, bukannya memanfaatkan kelengahan lawan malah membiarkan musuh melawannya kembali, ucap seorang penonton ketika melihat adegan di mana Liman Setiawan berbicara dengan lawannya. Buk, tiba-tiba Liman Setiawan menggunakan tangan kosongnya untuk memukul pemuda yang datang untuk menyerangnya. Meski hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, namun membuat pemuda tersebut langsung menjatuhkan pedangnya dengan posisi setengah membungkuk. Brak, tubuh pemuda tersebut ambruk dengan tatapan tidak percaya seolah dirinya baru saja menabrak gunung. Bagaimana bisa kau melakukannya? Tanya pemuda tersebut dengan ekspresi tampak pucat. Aku sudah mengatakan kekuranganmu, hal yang paling fatal adalah pertahananmu yang terbuka saat kau melakukan serangan, jawab Liman Setiawan sambil mengulurkan tangannya untuk membantu pemuda tersebut berdiri. Tindakan Liman Setiawan ini membuat ribuan pasang mata terbelalak. Mereka tidak mengira masih ada persahabatan di tengah persaingan di lapangan bela diri. Pemandangan ini memang cukup unik, ditambah sikap Liman Setiawan yang tidak berlebihan dalam mengalahkan para kompetitor yang lain. Terima kasih, namaku adalah Lazy, ucap pemuda tersebut sambil menyentuh dadanya yang masih sakit. Namaku Liman Setiawan, senang berkenalan denganmu, balas Liman Setiawan dengan sopan. Liman Setiawan jelas mengenal pemuda yang tampak beberapa tahun lebih tua darinya itu. Di masa lalu Lazy juga merupakan bagian dari pasukan naga yang merupakan bawahannya yang setia. Jadi Lazy juga sudah menjadi target Liman Setiawan untuk menjadi pengikutnya nanti. Oleh karenanya Liman Setiawan tahu bagaimana caranya menghadapi orang-orang di Akademi Walet Jingga. Bab 44, Lazy mengangguk ringan tanda setuju dengan penilaian dari Liman Setiawan atas kelemahannya. Tidak banyak yang tahu akan teknik yang menjadi andalannya itu dan ia sudah mendalaminya selama beberapa bulan terakhir. Perkenalannya dengan sosok murid tetua Rudy Fang itu pun cukup berkesan. Dalam usianya yang masih muda Liman Setiawan tidak bersikap angkuh terhadap lawan yang berada di bawahnya. Jika kita memiliki kesempatan, maka di masa depan aku akan menunggumu. Liman Setiawan mengeluarkan pil penyembuhan dari dalam sakunya. Benda seperti ini sudah mulai ia produksi selain pil pengumpul ki. Terima kasih, balas Lazy dengan senang, meskipun kala ia tidak bersedih dan dapat memperbaiki kelemahannya di masa mendatang. Tidak lama setelah pertarungan singkat Lazy dan Liman Setiawan berakhir, tampak Windy Fei juga baru saja menyelesaikan pertarungannya tanpa kesulitan berarti. Meski tidak begitu paham dengan kondisi yang terjadi, namun Windy Fei merasa gembira dengan kemenangan mudah yang diraih oleh Liman Setiawan. Bagaimana kondisimu? Tanya Liman Setiawan pada Windy Fei. Aku baik-baik saja, sepertinya di kelompok ini hanya menyisakan kita berdua, jawab Windy Fei sambil melihat ke arah sekitar. Tampaknya memang demikian, sudah lama tidak melihatmu, kekuatanmu meningkat dengan pesat, ujar Liman Setiawan kemudian. Sejak bergabung dengan tetua Numeilan aku begitu banyak mendapatkan keuntungan, sepertinya kau juga demikian kan? Ucap Windy Fei memuji gurunya. Aku sama seperti sebelumnya, hanya sedikit beruntung saja. Apalagi kamu juga pastinya sudah mendengar jika guruku baru saja kembali dari menjalankan misi setelah lama meninggalkan kediaman. Liman Setiawan berkata dengan santai seolah tidak ada kemajuan berarti dalam dirinya. Liman Setiawan ingin menguji sifat wanitanya apakah sudah berubah seiring kemajuan yang ia dapatkan di pelataran murid dalam. Aku mendengarnya, kuharap kau bisa lebih giat berlatih di masa depan dan tidak terlena dengan nama besar tetua Rudy Fang saat ini, ujar Windy Fei memberikan peringatan. Ya aku mengerti itu, jawab Liman Setiawan sambil keduanya berjalan menuju tempat duduk peserta. Bolehkah aku duduk di dekatmu? Tanya Liman Setiawan kemudian. Tidak sekarang, tidak baik dilihat banyak orang, tolak Windy Fei dengan halus. Baiklah jika begitu, sampai jumpa di pertandingan berikutnya, ucap Liman Setiawan dengan sedikit rasa kecewa. Setelah tetua Sodrali maju dan mengumumkan hasil pertandingan, Liman Setiawan dan Windy Fei menjadi dua peserta yang berhak maju ke babak berikutnya dari kelompok ke-1. Selanjutnya kelompok kedua hingga kelima bergiliran menyelesaikan pertandingan babak pertama tersebut. Sama seperti sebelumnya setiap kelompok menyisakan 2 orang untuk maju ke babak berikutnya. Sesuai ketentuan, kini 10 orang yang tersisa segera bersiap untuk maju setelah tetua Sodrali melakukan pengundian ulang. Entah kebetulan atau disengaja, Liman Setiawan bertemu dengan Jeffrey Setiawan yang sama-sama memiliki nomor ganjil.
Sementara Windy Fei berhadapan dengan murid inti senior yang memiliki kekuatan di atasnya. Liman Setiawan tidak menganggap Jeffrey Setiawan, melainkan ia sangat memikirkan wanitanya yang akan bertarung melawan murid senior yang merupakan seorang diaken. Windy, sebaiknya kau berhati-hati dan tidak memaksakan diri, ujar Liman Setiawan dengan penuh perhatian. Namun Windy Fei tidak menjawabnya, meski ia tidak yakin dengan kemenangannya sendiri, namun setidaknya ia berada pada tingkatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Windy Fei sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat seperti Phoenix Api yang menerobos tantangan. Liman Setiawan sedikit tertegun, ia sama sekali tidak mengerti dengan perubahan sikap wanitanya tersebut yang terkesan tidak sehangat sebelumnya. Apakah ini efek dari teknik kultivasi yang ia kembangkan? Batin Liman Setiawan dengan sedikit heran. Apakah kau kira dengan berpura-pura mengabaikanku maka bisa berlari dari kenyataan? Suara Jeffrey Setiawan terdengar arogan di telinga Liman Setiawan, membuatnya tersadar dari lamunannya. Bersamaan dengan hal itu pula tetua Sodrali sudah memberikan aba-aba untuk dimulainya babak kedua. 10 pasang murid yang bertahan harus bisa mempertahankan keunggulannya untuk tetap bisa melaju ke babak final. Ya, hampir saja aku melupakanmu. Sepertinya hari ini terlalu cepat bagimu untuk berhadapan denganku, ujar Liman Setiawan dengan tatapan meremehkan. Sial, jika bukan karena dilindungi oleh seorang ahli tentu kau sudah mati sejak lama, Jeffrey Setiawan menatap penuh kebencian. Seorang ahli katamu? Liman Setiawan mengerutkan keningnya, ia tidak menyangka jika Jeffrey Setiawan akan berkata demikian. Mengabaikan pertanyaan Liman Setiawan, tiba-tiba aura membunuh yang sangat kuat meledak dari tubuh Jeffrey Setiawan yang kini sudah berada di ranah inti emas. Mengandalkan sebilah pedang, Jeffrey Setiawan mengangkatnya dan menebaskan gelombang angin sejauh beberapa puluh meter sebelum hancur ditelan formasi pelindung. Detik berikutnya cahaya pedang yang tampak bersinar membumbung bercampur dengan aura membunuh yang meletup-letup. Jeffrey Setiawan mengeluarkan hasrat pedang tanpa menahannya sedikitpun. Oh, menarik. Akhirnya aku bisa melihat keahlianmu yang sebenarnya, ucap Liman Setiawan tanpa beban. Pada saat bersamaan semua orang menjadi bersemangat, pertarungan keduanya sangat dinantikan oleh beberapa pihak. Apalagi sosok Andreaning yang juga hadir sebagai penonton, kali ini ia sangat berharap jika kekasihnya bisa menghabisi Liman Setiawan dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara itu Windy Fei juga tampak memperhatikan. Ia tidak memiliki rasa khawatir seperti sebelumnya dan ia juga sedikit memiliki rasa penasaran terhadap kemampuan lelaki yang menjadi kekasihnya tersebut. Matilah! Setelah mengatakan hal itu pedang di tangan Jeffrey Setiawan mengeluarkan suara deru gelombang, memberikan tekanan pada udara di sekitar sebelum pecah menyebar ke segala arah dan meninggalkan wujud pedang raksasa yang siap menghantam tubuh Liman Setiawan. Jika kau ingin menyerah maka ini adalah kesempatanmu, suara tetua Sodrali terdengar di udara. Sebagai pemimpin pertandingan ia harus bersikap adil agar tidak terjadi penyesalan. Terima kasih tetua atas sarannya, tetapi aku tidak akan menyerah, ucap Liman Setiawan dengan nada hormat. Setelah berkata demikian Liman Setiawan mendengus sinis ke arah Jeffrey Setiawan. Kekuatan seperti itu tidak lagi menjadi ancaman serius seperti sebelumnya. Dengan tenang tangannya terbuka lalu mengepal dengan cepat seperti meremas udara. Ketika tangannya terangkat sebuah energi yang sangat besar pun menyelimuti tubuhnya membuat pelepasan energi ranah alam roh terlepas semuanya. Tidak baik, gumam tetua William Setiawan yang menyaksikan perubahan kekuatan pada Liman Setiawan. Mulanya ia merasa percaya diri dengan kemampuan muridnya tersebut, namun tatkala Liman Setiawan mengeluarkan kekuatan penuhnya maka segala keraguan mulai terkuak. Langit dan bumi seperti terguncang. Sebuah bayangan tinju yang sangat besar menyambut serangan pedang yang dihempaskan oleh Jeffrey Setiawan dan membuat semuanya terdistorsi. Boom! Dua kekuatan energi berbenturan membuat peserta lainnya menghentikan serangan untuk beberapa saat. Kekuatan seperti ini membuat lingkungan sekitar menjadi hening sebelum ledakan besar terjadi menghancurkan tekanan udara dan menyebar ke segala arah. Bayangan pedang menghilang. Namun bayangan tinju raksasa Liman Setiawan masih bertahan dan terus bergerak menghantam tubuh Jeffrey Setiawan tanpa ampun. Jeffrey Setiawan yang merasakan efek serangan langsung tersebut menjadi pucat, kemudian gumpalan darah pun keluar dengan tidak beraturan dari beberapa anggota tubuhnya. Bab 45. Hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbedaan tingkat kultivasi. Kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Liman Setiawan belum sepenuhnya namun sudah mengakibatkan luka serius di tubuh Jeffrey Setiawan saat ini. Beberapa orang terdekat Jeffrey Setiawan pun tersentak kaget dan tidak percaya jika ia akan dikalahkan oleh Liman Setiawan dengan cara seperti ini.
Bahkan sebagai mantan wanitanya, Andrea Ning menatap penuh keterkejutan ke arah Liman Setiawan yang kini sedang berdiri tegak seperti gunung kokoh. Saat Liman Setiawan menggunakan teknik tinju raksasanya tadi, Jeffrey Setiawan pada mulanya tidak merasakan hal yang berbahaya. Namun ketika kekuatan mereka beradu, Jeffrey Setiawan baru menyadari jika kekuatan yang Liman Setiawan sembunyikan meledak dengan begitu dahsyat membuat pertahanan Jeffrey Setiawan hancur berantakan. Jika saja tidak ada energi pedang yang menahannya, Jeffrey Setiawan tidak dapat membayangkan dirinya yang akan berubah menjadi kabut darah. Pertarungan mereka berlangsung singkat, meninggalkan cedera serius di tubuh Jeffrey Setiawan yang terus berkedut mengeluarkan darah segar. Jika bukan karena adanya darah keluarga Setiawan di dalam tubuhku, maka sudah kupastikan kamu akan hancur tanpa jasad. Liman Setiawan berjalan ke arah Jeffrey Setiawan yang tampak mengenaskan. Kepulan asap putih masih menguap dari tubuhnya, menandakan Jeffrey Setiawan mengalami luka dalam yang sangat serius. Sekalipun ia hidup, dapat dipastikan pusat energinya sudah tidak dapat digunakan lagi. Melihat hal ini, pandangan tetua William Setiawan terlihat suram. Di sisi lain, keempat pasangan peserta mulai bergerak dan mengabaikan hasil pertandingan antara dua keturunan keluarga Setiawan. Hanya saja Arjun Setiawan masih sulit menerima keadaan di mana Jeffrey Setiawan terluka sangat parah. Walau bagaimanapun Jeffrey Setiawan adalah juniornya dan juga merupakan anggota keluarga yang berada di bawah pengawasannya langsung. Arjun Setiawan ingin menghabisi Liman Setiawan, tetapi ia harus menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu dengan lawan yang kini sudah siap menerjangnya. Hanya dalam sekejap energi di tubuhnya langsung memancar dan langsung menyatu ke dalam pedang yang berada di tangannya. Arjun Setiawan tidak membuang waktu, menghadapi lawan yang lebih lemah darinya membuatnya tidak terlalu kerepotan. Sosoknya berkelebat meninggalkan bayangan saat sebuah serangan mengarah kepadanya. Energi pedang yang kuat ia tebaskan ke arah lawan yang saat ini terkesiap dengan serangan cepat darinya. Hanya dalam beberapa langkah berikutnya, Arjun Setiawan berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Sebagai kandidat yang dijagokan pada kompetisi ini, Arjun Setiawan tidak merasa bangga menghadapi lawan yang mudah. Kini tatapannya langsung mengunci ke arah Liman Setiawan yang sudah ia targetkan sebagai lawannya. Liman Setiawan, aku ingin bertarung denganmu. Sementara itu Liman Setiawan cukup kaget dengan kedatangan Arjun Setiawan, saat sebelumnya ia tengah memperhatikan gerakan Windy Fei yang saat ini sedang berhadapan dengan lawannya. Windy Fei terlihat kesusahan, namun ia masih berusaha keras bertahan dengan memainkan teknik pedang yang cukup lihai. Namun sepandai apapun Windy Fei, pada akhirnya ia harus kelelahan karena kehabisan energi. Sedangkan di pihak lawan yang memiliki keunggulan tingkat kultivasi maka akan dengan mudah mengalahkan Windy Fei pada kesempatan berikutnya. Apakah kamu bisa menunggu sebentar? Pinta Liman Setiawan karena ia ingin memastikan keselamatan wanitanya. Apakah kau takut? Jika begitu kau bisa keluar dari arena lapangan bela diri ini, Arjun Setiawan berkata dengan kesal. Ia tidak menyangka jika tantangannya akan diajukan. Liman Setiawan sedikit tertegun, melihat basis kultivasi pihak lawan maka ia bisa menilai jika pria yang ia kenal sebagai tuan muda keluarga Setiawan ini merupakan peserta yang paling hebat dan kuat saat ini. Baiklah, jika itu maumu, di antara kita tidak ada dendam, jadi kuharap kau tidak berlebihan. Liman Setiawan berkata dengan tenang, ia tidak mau mencampur masalah keluarga Setiawan dengan urusan akademi. Hahaha, kau telah melukai saudaraku. Lalu bagaimana aku harus menjelaskan pada para tetua? Arjun Setiawan mendengus dingin, tidak menganggap sama sekali perkataan Liman Setiawan. Jika kau berkata seperti itu maka sepertinya tidak ada gunanya aku bersikap lunak padamu, ucap Liman Setiawan dengan senyum getir. Perselisihan dengan keluarga ayahnya sendiri akhirnya tidak bisa dihindari lagi, baik buruknya akan segera ia hadapi tatkala dirinya menyelesaikan pertarungan ini. Pada saat ini banyak pasang mata yang semakin tertarik dengan duel antara keluarga Setiawan di lapangan bela diri. Dominasi Arjun Setiawan di pelataran murid dalam akan membungkam bakat muda yang dimiliki oleh Liman Setiawan. Mereka berpikir sangat disayangkan jika tokoh muda yang baru saja tampil mengejutkan harus berhadapan dengan sosok murid inti terbaik yang berada di bawah asuhan tetua William Setiawan. Menyadari jika Liman Setiawan memiliki kemampuan yang tidak sederhana, Arjun Setiawan tidak mau kecolongan seperti Jeffrey Setiawan yang sudah merasa unggul sebelum pertempuran. Dengan pedang besar yang terdapat di punggungnya, Arjun Setiawan mengangkatnya ke udara dan memancarkan energi pedang yang sangat kuat. Liman Setiawan menyipitkan matanya, ia melihat kilatan energi yang memutari pedang besar di tangan Arjun Setiawan.
Jika kekuatan seperti itu diarahkan kepada sebuah batu besar maka hanya dengan satu sabetan saja bisa mengubahnya menjadi debu. Tidak hanya kekuatan pedangnya yang mengerikan, Liman Setiawan juga merasakan hasrat pedang yang lebih kuat dari seorang pembunuh yang pernah mendatangi kediamannya beberapa waktu lalu. Tetua William Setiawan sudah tahu kemampuan pedang yang berada di tangan murid yang menjadi kebanggaannya tersebut. Ia yakin pada akhirnya Liman Setiawan akan diubah menjadi bubur hanya dalam waktu singkat. Sementara itu Tetua Rudi Fang sedikit khawatir, meski ia yakin dengan kondisi fisik Liman Setiawan juga dengan bakatnya tetapi tetap saja perasaannya sebagai seorang guru tidak bisa dibohongi. Karena ini hanya pertandingan, bagaimana jika kita tentukan dengan satu serangan? Liman Setiawan berkata dengan tenang, ia tidak mau berlama-lama menghadapi orang-orang dari keluarga Setiawan yang nyatanya masih kerabatnya sendiri. Baiklah jika begitu, ucap Arjun Setiawan menerima usul Liman Setiawan sambil mengangguk setuju. Liman Setiawan sendiri cukup senang mendengar persetujuan dari Arjun Setiawan, sebab ia tidak ingin mengeluarkan teknik Lang menembus awan pada saat ini. Rangkaian jurus tersebut lebih cocok sebagai jurus pembantaian yang dimana Liman Setiawan khawatir berlebihan dalam melakukan serangan menggunakan jurus itu. Majulah! Arjun Setiawan berteriak penuh semangat. Ia menyalurkan seluruh tenaga dalamnya dan menyatu dengan energi pedang besar sehingga menimbulkan dengungan keras di udara. Windy Fei yang teralihkan dengan kekuatan yang dimunculkan oleh Arjun Setiawan, tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan hebat menyerang dirinya. Energi pedang yang mengarah kepadanya terasa cukup mematikan meskipun ia sempat menahannya dengan kemampuan terbaiknya. RGGH! Windy Fei berteriak kesakitan menahan gempuran gelombang energi pedang yang saat ini terus melesak ke arahnya. Melihat hal ini Liman Setiawan ingin segera bertindak menyelamatkan kekasihnya yang sedang kesulitan itu. Namun sebelum Liman Setiawan bergerak sebuah energi tidak kasat mata menghancurkan energi pedang menjadi berkeping-keping. Duar, tanpa diduga oleh semua orang, Jenderal Chandra Liu berkelebat menuju sisi lapangan bela diri dan mengeluarkan energi ki-nya untuk menghalau serangan yang dilakukan oleh peserta yang berhadapan dengan Windy Fei. Bersambung.